Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana di pagi hari ini kita akan mengulas ya tentang news yang ada di kripto dan juga gimana korelasinya terhadap market. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Januari kita udah dapat beberapa data kemarin dari kalender ekonomi, yaitu dari PDB China yang udah mengalami tren penguatan, which is artinya China ini semakin jauh dari zona resesi ya. Ekonomi China udah mulai tumbuh, kemarin lockdown juga udah berangsur-angsur dibuka. So, sekarang tinggal pemulihan ekonomi China. Dan ini akan berkorelasi yang sangat positif sama IHSG. Karena China itu banyak sekali invest di Indonesia. So, bursa saham Indonesia mungkin akan terdampak dengan kebijakan yang baru dari China ini. Dan juga tentang peningkatan kondisi PDB mereka. Terus dari indeks rata-rata pendapatan plus ini sudah mulai mengalami penguatan juga untuk zona Inggris. Kalau kita lihat dari beberapa data memang dia terbilang di atas daripada ekspektasi. Which is sekarang pendapatan dan juga jumlah pengklaim itu mengalami tren penguatan. Ya cukup baik lah untuk pound sterling, teman-teman. Dan hari ini akan ada beberapa event yang cukup penting, yaitu CPI dari Inggris dan juga Eropa. Kemarin dari Inggris inflasinya ada di kisaran 10,7% dan sekarang diperkirakan turun ke 10,5%. Dan juga dari Euro ini inflasinya itu udah di 9,2% ya kemarin. Terus sekarang ya ditargetkan tetap stabil di level tersebut. Dan ini akan berdampak sama pergerakan daripada pound sterling dan juga euro ya. Jadi pound sterling kalau katakanlah inflasinya semakin tinggi, maka itu akan memperkuat nilai pound sterling karena ada kecenderungan dari Bank Sentral Inggris berpotensi untuk kembali menaikkan suku bunga agresif. Dan juga sama dengan itu, kalau euro juga mengalami inflasi yang lebih tinggi, ya bisa aja euro kembali menguat teman-teman, dan menguatnya dua mata uang ini akan berdampak sama penurunan terhadap dolar. Tapi kalau dari Bank Sentral Inggris dan juga Bank Sentral Eropa ini menunjukkan data di mana inflasinya mengalami tren penurunan, maka itu akan menjadi pesimis untuk pound sterling dan juga euro. So dolar berpotensi untuk menguat. Jadi event hari ini itu cukup penting teman-teman. Jadi kita bisa pantau nanti ya. Ini eventnya dari jam 2 sore dan juga ada di jam 5 sore untuk zona Eropanya. Terus dari Amerika ini ada penjualan retail dan juga indeks harga produsen yang cukup penting, teman-teman. Ya kita lihat aja seperti apa data-data ini berpengaruh sama kondisi dari mata uang. Terus ini ada news dari Glassnode. Ini adalah tentang analisa analisa Bitcoin untuk level-level saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data Glassnode ini ada pergerakan chart Bitcoin ya. Bitcoin itu yang warna hitam chartnya. Terus di sini juga ada Mayer Multiple, ini adalah indikatornya. Kemudian juga ada EMA 200. Dia pakai EMA 200 sebagai rata-rata apakah tren sudah bullish atau belum ya. Terus juga di sini ada MM 2,4. Itu yang ini, yang garis ini. Ini adalah harga rata-rata. Terus ya intinya itulah. Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya kondisi Bitcoin itu belum breakout daripada EMA 200. So artinya kita masih kita sudah breakout teman-teman. Cuma kita belum belum confirm aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari data ini sepertinya Bitcoin ongoing untuk semakin menegaskan posisi mereka. Bisa aja mereka udah dalam kondisi yang jenuh saat ini dan butuh untuk mengalami retracement terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau posisinya kita lihat saat ini, Bitcoin lebih mengarah kepada tren kenaikan. Terus dari data yang lain, ini adalah data Fear and Greed. Kita bisa melihat bagaimana volume perdagangan Bitcoin ini turun ya 8,9% di perdagangan hari ini dengan market cap yang menguat 0,22%. Terus BTC Dominance masih lebih perkasa, teman-teman. Terus juga untuk crypto Fear and Greed-nya kita ada di kisaran greed ya atau netral kalau kalau kita bilang dengan indikator lain. Ini kondisinya semestinya netral karena kita berada di posisi 50. Artinya market nggak terlalu fear, nggak juga terlalu greed, teman-teman. Ini adalah data daripada Fear and Greed Index disertai dengan korelasinya terhadap pergerakan dari market Bitcoin.
Yang ungu ini adalah pergerakan dari market Bitcoin dan kondisinya sekarang kita berada di fase netral, which is kita udah melihat ya ketika gridnya itu tinggi, hijau, itu cenderung pergerakan market adalah naik teman-teman. Di sini naik, kemudian tiba-tiba berubah jadi merah, fear, market disertai dengan penurunan, kemudian grid lagi naik. Nah, sekarang kita udah berangsur-angsur mulai masuk ke fase grid. Apakah dari indikator ini memberikan kita sinyal bahwa ini market ada potensi untuk mengalami tren penguatan, teman-teman. Karena dari fear and greed-nya ini cukup berkorelasi positif sama pergerakan dari market. Kita udah dapat indikasi lagi market bullish. Terus dari data yang lain ini dari Glassnode lagi, dia menggunakan on-chain ya, on-chain analysis. Kalau kita lihat dari harga Bitcoin 3 minggu terakhir itu sudah mengalami penguatan sebesar 2,3%. Ini penguatan yang sangat-sangat signifikan bahkan melampaui beberapa level resistance sebelumnya. Bagaimana kalau kita melihat dari perspektif Mayer multiple, teman-teman? Ini kita gunakan ya, ini data yang tadi kita udah bahas. Ini adalah realized price and MVRV. Ya, ini adalah data yang menunjukkan kondisi daripada Bitcoin antara reality value dan juga posisinya saat ini. Teman-teman, dulu ini nggak bisa di zoom out ya. Ini nggak bisa di zoom out, jadi kita pakai yang ini aja. Kalau kita lihat dari datanya, sebenarnya kondisi Bitcoin sekarang itu berada di fase merah ini, atau MVRV kurang dari 1 in loss, teman-teman. Kalau kita lihat dari posisinya, biasanya ketika Bitcoin itu mengalami fase MVRV dengan posisi kurang dari 1, itu biasanya dia berada di titik bottom. Kita lihat di sini pernah di level bottom ya, ini Bitcoin di tahun 2017 2018. Terus ini juga kemarin kita pernah berada di level bottom juga, ini waktu di 2015. Terus data yang lain di 2011 dan kita sekarang ada di level merah juga. Pertanyaannya apakah Bitcoin saat ini lagi berada di level bottom, teman-teman? Karena kalau kita lihat dari data ini, sepertinya sih mengindikasikan bahwa Bitcoin lagi berada di level bottom dan ya ada kemungkinan, ada kecenderungan Bitcoin ini bisa masuk ke level menguatnya ke depannya. Lalu kalau data ini kita korelasikan sama pergerakan Bitcoin dan juga news di belakang itu cukup make sense karena saat ini kondisi dari fear and greed udah mulai baik ya, mulai masuk ke fase netral setelah kemarin berbulan-bulan kita berada di fase fear dan ya korelasinya cukup cukup positif kalau kita lihat. Ini ada long on long or short term on chain cost basis. Jika dilihat dari datanya ini sebenarnya kondisi saat ini kita lagi berada di realized price yang cukup berkorelasi lah sama sama Bitcoin. Dan kita udah bikin yang namanya dead cross di sini. Ada beberapa garis ya yang bertemu. Di sini juga kita pernah terjadi hal tersebut. Kita pernah membuat dead cross, kemudian dead cross sekali lagi disertai dengan breakoutnya harga. Kalau kita lihat di sini, kita udah membuat dead cross dan kita sudah melihat datanya atau harganya cenderung breakout. Pertanyaannya, apakah benar ini merupakan sinyal bullish buat Bitcoin? Di sini ada pembahasannya lagi tentang NVT price untuk 28 hari belakangan, teman-teman. Jadi ini adalah bisa dibilang harga dari net value of trade sepertinya ya. Net value of trade perdagangan kripto dalam 28 dan juga 90 hari. Kalau kita lihat kita berada dalam fase yang cenderung rendah di mana Bitcoin itu berada di fair value di kisaran 8 sampai 10K atau 8.000 sampai 10.000. Itu adalah harga netnya, harga wajarnya untuk Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari korelasi sama pergerakan Bitcoin saat ini, harga Bitcoin kan ada di kisaran 20.000. Jadi Bitcoin udah berada dalam kondisi yang kemahalan kalau kita menggunakan data ini. Which is artinya harga saat ini udah mahal 2 kali lipat daripada harga wajar Bitcoin.
Ya, ini juga ada data soal NVT entry adjust atau saran untuk kita melakukan akumulasi. Saat ini, kalau kita lihat daripada chart ini, saran akumulasinya ada di kisaran 15.000 sampai 17.000 dolar, teman-teman. Which is sekarang Bitcoin udah melampaui harga tersebut. Dan apakah Bitcoin bakalan mengalami tren koreksi setelah harga wajarnya ditembus ya? Terus juga ada Bitcoin Difficulty Regression Model. Dari data ini kita menemukan harga yang sepertinya cukup menunjukkan bahwa Bitcoin ini berada dalam kondisi yang lebih tinggi daripada indikator ini. Karena kalau kita lihat dari korelasinya, Bitcoin ini bergerak cenderung di atas kemudian di bawah, tapi mayoritas kita berada di fase di atas ya. Jadi kalau dilihat dari data ini sebenarnya kalau Bitcoin atau chartnya itu berada di bawah daripada indikator ini menunjukkan Bitcoin itu dalam kondisi bear market. Which is saat ini kita udah berada dalam bear market tapi cuma sebentar dan kita udah bounce back balik lagi. Apakah bullish bakalan berlangsung dalam jangka waktu pendek? Ini ada banyak sekali indikator ya. Ini juga ada Bitcoin ASIC Rig Probability. Ini tentang miner semut ya. Untuk saat ini kondisi daripada para miners itu mengalami tren penguatan. Sepertinya memang karena peningkatan dari harga Bitcoin kemarin, ini udah mulai mengalami tren penguatan untuk profitability mereka atau jumlah profit mereka. So, miner-miner yang kecil saat ini ya cukup diuntungkan lah sama kondisinya. Sementara miner besar sepertinya belum realize banyak profit. Ini yang miner besar itu yang warna ungu guys. Tapi yang miners kecil itu yang kuning dan juga yang merah kecenderungannya ya. Di sini ada beberapa jumlah disesuaikan sama KWH yang mereka punya. Kilometer watt per hour, kilowatt per hours. Tergantung berapa kapasitas miners mereka. Dan sepertinya sekarang didominasi sama miners-miners kecil yang lagi profit. Ini ada data juga tentang adjust SORP. Oke, exponential moving average 7 hari teman-teman. Dan dilihat dari kondisinya harga saat ini kita masih berada di bawah level harga wajar. Jadi harga wajarnya Bitcoin itu ditaksir di kisaran berapa ini? Mungkin ini di kisaran 30 ribuan ya, 30 ribu something. Itu harga wajar Bitcoin kalau dilihat dari indikator ini. Jadi ada mix ya, ada yang bilang ini naik, ada yang bilang ini turun. Tapi manapun data yang teman-teman percayakan, harus teman-teman dior sendiri. Ini ada berita tentang kebocoran crypto miners proposal, teman-teman. Saat ini SEC sedang gencar-gencarnya membuat regulasi, di mana ini ada hal yang dicurigai ya, address many crypto miners yang terkoneksi sama firm Green. Ini ada reportnya, ada 17 report dari Washington Examiner, yang mana SEC itu akan melakukan pendataan atau peninjauan terhadap 65 nama yang terkoneksi sama email address juga ya, sehingga mereka melihat apakah ini ada potensial hacking teman-teman. Jadi SEC lagi gencar-gencarnya, sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk meregulasi kripto. Dan ini dikatakan bahwa hacker itu punya target ke crypto exchange teman-teman untuk menyerang mereka. Jadi datanya udah keburu bocor duluan sehingga ya ini bakalan cukup penting sih untuk kita lihat apakah diduga ini adalah kerjaan daripada SBF ya yang kemarin punya masalah. Ya siapa yang tahu teman-teman, datanya tidak dibongkar secara terang-terangan. Terus dari berita lain, Bitcoin on-chain and technical data. Ini ada berita ataupun ada news soal potensi daripada Bitcoin. Saat ini kondisinya kita berada dalam bear market dan baru aja keluar sepertinya. Dan Bitcoin diprediksi kita akan membuat all-time high baru. Jadi udah mulai ada indikasi-indikasi positif. Terus juga ini ada address with balance di bawah 1K atau 1000 Bitcoin. Kalau kita lihat dari korelasinya, sepertinya banyak orang yang kemarin buang barang, terutama para holder yang punya kepemilikan Bitcoin di atas 1000 Bitcoin.
Itu mereka banyak buang barang sejak bulan November 2021 dan sampai saat ini. Teman-teman masih dalam kondisi holder yang cukup rendah ya di balance wallet mereka. Kita nggak tahu, kita nggak tahu ini datanya berarti seperti apa. Karena kalau kita lihat dari data ini, sepertinya banyak orang yang buang barang, tapi kok Bitcoin bisa harganya cenderung naik. Apakah ini ada permainan atau seperti apa? Short term bullish reversal sign appear. Kalau dilihat dari data ini menunjukkan bahwa potensial short term bullish terjadi pada Bitcoin. Teman-teman, karena kita sudah mulai breakout daripada garis yang orange ini. Ini adalah realized price atau harga nyata atau harga wajar terhadap Bitcoin. Kita udah berangsur breakout dan saat ini apakah Bitcoin bakalan mempertahankan breakout tersebut atau justru dia bakalan balik turun lagi. Jadi ada indikasi short term bullish terhadap Bitcoin. Dari news yang lain, ini ada news tentang is bull run or bull trap, teman-teman. Ini kembali adalah prediksi di mana Bitcoin diprediksi akan bisa naik sampai kisaran 25.000 di bulan Maret nanti. Ini dilihat juga atau diwajari karena kondisi US dollar yang udah mengalami tren penurunan. Ya, ini sebuah prediksi tapi nggak ada gambar yang bisa kita lihat ya untuk datanya. Jadi yang mereka atau yang mereka gunakan ini adalah data menggunakan kondisi makroekonomi, which is itu kenaikan dari harga US dollar. Terus ini ada Hong Kong yang mulai invest di fundraise, teman-teman. Sorry. Hong Kong yang mulai invest di Web3 ya. Dia menaikkan nilai investasinya sebesar 500 miliar US dollar, teman-teman. Saat ini Hong Kong ini Hong Kong based global asset manager Heskey Capital itu udah menginvestasikan sebesar 500 miliar investment di dalam sebuah vintage investment fund. Jadi adopsi ini sangat baik ya. Hong Kong adalah salah satu negara yang kaya dan juga sangat mengandalkan bisnis dan juga pariwisata mereka, which is adanya metaverse akan memudahkan pelaku bisnis di sana. Mungkin meeting udah mulai pakai metaverse, atau yang mau jalan-jalan menikmati sesuatu di dunia metaverse mereka akan sediakan juga. Ya, who knows, siapa tahu masa depan akan cepat berubah. Mungkin ekosistem metaverse akan semakin ramai, kita bisa jalan-jalan dengan VR. Polygon enlist oh ya, Polygon ini migrasi guys. Dia udah melakukan yang namanya hard fork ya di perdagangan tanggal 17 kemarin. Kita belum dapat report apakah Polygon sukses melakukan hard forknya, dan peningkatan daripada layer kedua ini atau ZK rollup ini bisa berdampak sama mengurangnya gas fee daripada Matic. Karena kalau kita lihat dari kecepatan, Matic ini udah yang cepat banget ya, benar-benar jadi alternatif terhadap blockchain daripada Ethereum. Ya, kita lihat aja apakah nanti bakalan berdampak signifikan terhadap ekosistem dari Matic. Crypto mining stock melonjak, yearly high Bitcoin bounce back. Apakah ini adalah berita positif lagi karena para miners ini adalah apa ya, public miners top 10 by liabilities. Oke, ini adalah kondisi daripada public miners saat ini. Ini adalah nama-nama miners ya. Ini ada Core Scientific, terus juga ada Marathon, ada Green Edge, ada TeraWulf, ada Northern Data. Jadi yang paling banyak itu kan Core Scientific. Kemarin beritanya mereka bermasalah kan, mengajukan kebangkrutan. Dan ada miners kedua yang paling besar yaitu Marathon. Kalau kita lihat dari datanya sekarang itu ini adalah data pengeluaran daripada para miners ya. Pengeluaran Core Scientific itu yang paling banyak, Marathon kedua. Oke, mereka punya liabilities atau kebalikan daripada aset sih. Ini seperti hutang gitu guys. Seperti hutang atau pengeluaran atau tanggungan, ya apalah yang berhubungan sama pengeluaran. Core Scientific sudah bermasalah, sekarang Marathon ongoing bermasalah, dan sisanya masih tetap bertahan.
masih tetap struggle ya dalam kondisi sekarang. Dengan naiknya Bitcoin ini akan mengundang para miner tersebut untuk mengambil profit karena kan mereka butuh untuk tutup kerugian mereka sebelumnya. Terus berita yang lain ada Jepang yang regulator pengen regulasi kripto itu seperti traditional bank. Ini dari regulator Jepang ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa report, kebanyakan sih sepertinya orang-orang Jepang itu banyak yang usia-usia yang udah semakin tua kalau kita lihat. Karena pertumbuhan dari jumlah anak mudanya, jumlah orang yang punya anak di Jepang cenderung turun. Makanya pemerintahnya khawatir, teman-teman. Pemerintahnya khawatir jangan-jangan mereka tidak punya generasi penerus. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kalau dilihat dari data, ternyata Jepang ini angka kelahirannya cukup rendah ya. Semakin maju zaman ternyata orang tidak mau untuk memiliki keturunan, dan ini sangat dikhawatirkan sama penerus-penerus untuk Jepang ke depannya, sehingga mungkin cara mereka untuk kembali ke traditional bank ini dianggap lebih ramah terhadap orang-orang tua, sehingga orang-orang tua juga dapat pelayanan yang mereka mengerti. Karena kalau tipenya mungkin nggak mirip seperti bank, tentunya mereka butuh penyesuaian dan biasanya orang tua akan lebih sulit untuk beradaptasi sama perkembangan. Alameda Wallet under liquidator control. Oke, mereka udah kehilangan cukup banyak dana ya teman-teman. Ini dari Arham. Dia menulis bahwa adanya likuidasi atau ya hilangnya aset ya, perpindahan aset lah bisa dibilang dari Alameda Research. Ini dia post di Twitter sih. Ini ada beberapa perubahan atau transaksi terhadap data daripada Alameda Research ya. Saat ini Alameda Research lagi coba diperbaiki sama SBF. Apakah benar diperbaiki atau gimana? Ya, kita lihat aja lah. Ini drama banyak sekali sebenarnya di market. Nah, kita udah habis. Kita akan bahas dari price action aja kali ya. Quick aja deh buat price action. So far Bitcoin itu dalam kondisi yang masih menguat hari ini, ditunjang karena penurunan dari dolar. Dolar ini cukup ragu-ragu buat naik teman-teman. Dia masih bergerak di dalam sebuah ascending channel atau descending channel, masih dalam tren penurunan. Yang aku khawatirkan adalah kondisi dolar ke depan, karena nggak mungkin dolar bakalan turun terus, pasti dia akan mendapat kemungkinan potensi buat mengalami tren penguatan. Di time frame 4 jam ini udah mulai muncul adanya penguatan dari segi RSI. Takutnya dalam jangka pendek dolar ini berpotensi untuk menguat teman-teman, jangka pendek ya. Jadi buat teman-teman yang trading, ada yang udah profit atau gimana, teman-teman boleh ya jangan lupa untuk taking profit lah teman-teman. Kalau nanti Bitcoin dapat spike naik lagi. Kalau dalam posisi sekarang sih aku lebih cenderung melihat Bitcoin ini bakalan menarik untuk jangka pendeknya. Tapi tentunya nggak akan selamanya Bitcoin naik. Pasti dia akan masuk ke fase koreksi juga ke depannya. DXY sendiri sebenarnya belum punya power untuk mengangkat harganya naik. Karena di perdagangan kemarin, perdagangannya cenderung stagnan teman-teman. Nggak terlalu signifikan untuk pergerakannya. Tapi dari indikator ini udah mulai menunjukkan ada potensi reversal terhadap DXY. Dari data yang lain, S&P 500 kemarin terkoreksi setelah dia gagal untuk breakout dari trend line yang terbentuk dari broadening wedge pattern. Ini dia bergerak di dalam pola tersebut dan saat ini kita berada di resistance di kisaran 4000. Dan ya, perdagangan kemarin cenderung lesu ya buat S&P 500, dan kalau S&P 500 mampu menguat melewati level tersebut, maka target berikutnya ya naik lebih tinggi lagi, bisa ke 4.500 target penguatannya teman-teman. Ini mungkin akan ditunjang kalau dolar mengalami fase penurunan kembali. Dan gimana sama Bitcoin? Bila dilihat dari Bitcoin udah semakin menguat terbatas. Kita melihat ada korelasi negatif antara indikator RSI yang udah mengalami tren penurunan sama pergerakan kenaikan dari Bitcoin. Ini ada dua korelasi yang kita sebut biasanya sebagai divergence.
ada ketidaksinkronan terhadap indikator dan juga pergerakan Bitcoin. So far sih memang Bitcoin masih dalam tren penguatan, dalam tren yang totally bullish teman-teman, sangat-sangat kuat untuk fase bullishnya. Tapi kita juga harus hati-hati sama kondisi dari Bitcoin sekarang. Bitcoin udah cukup tinggi dan dia udah sideways sekitar 4 hari terakhir. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari ini hari Rabu. Ya 3 hari lah kita bilang. Tapi kalau hari ini sideways lagi berarti 4 hari dong. Dan Bitcoin bergerak ini di sebuah rising wedge sepertinya. Jadi kalau kita expect ya Bitcoin kalau ada spike-spike dikit ya teman-teman yang mau taking profit ya naik kisaran 21.700 kayaknya realistis lah buat Bitcoin jangka pendek ya. Kalau dia mau spike naik lagi dan setelah itu mungkin divergennya udah semakin semakin jelas. Terus juga dari segi volume perdagangan ini masih kuat guys. Jadi volumenya masih cukup bagus dan juga market maker juga masih berada di market. Coba kita cek di 1 hari. Jika di 1 hari kita lihat fasenya memang cukup mirip dari RSI sendiri udah berada di level jenuh beli ya kondisinya dan Bitcoin juga cenderung menguat terbatas. Jadi apakah Bitcoin bakalan koreksi jangka pendek? Kayaknya sih masih bisa spike-spike naik, tapi mungkin akan dilihat juga sama volumenya. Kalau volumenya masih cukup kuat, ya bisa aja Bitcoin mengalami penguatan. Tapi kalau udah makin dikit yang ikut, ya orang-orang pada taking profit juga, karena memang, wah ini Bitcoin kok nggak naik-naik lagi gitu. Jadi mereka banyak taking profit dan memilih untuk tunggu di bawah. Ya bisa jadi koreksi terjadi pada Bitcoin. Tapi kalau so far dari beberapa pola yang kita lihat, Bitcoin nampaknya positif di Januari ini. Jadi gitu aja sih buat Bitcoin karena memang pergerakannya masih signifikan ya, kecenderungannya masih cenderung stabil, signifikan stabilnya setelah totally bullish kemarin dan data ini juga cukup penting, data CPI. Hari ini akan berdampak sama pergerakan dari dolar. Dolar akan berdampak sama Bitcoin. So, kita nantikan aja seperti apa datanya. Oke deh gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat. Cukup panjang pembahasan kita. Tapi teman-teman harus selalu dior karena apapun yang saya sampaikan ini berupa mungkin ada opini, ada data-data yang tentunya teman-teman harus telaah lebih dalam lagi dan juga sesuaikan sama profil resiko teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.